Hai, kamu sedang mendengarkan Tipot. Bukan Teko ataupun Kendi, tapi Tipot, Teachers Podcast. Bersama saya, Aprilia Wulansari. Bagi para pengajar, usia anak murid pasti beragam. Ada yang lebih muda, ada yang lebih tua. Dalam Tipot kali ini, usia menjadi bahan utama. Tentu saja soal perbedaan usia antara pengajar dan murid. Kali ini tentang mengajar murid yang lebih tua. Bersama saya sudah ada Nanda Esalawati. Hai Nanda, apa kabar? Hai, baik. Hai, hai, seneng banget denger ya kalau kamu baik. Terus Nanda, tadi kan aku udah nyeritain soal para pengajar itu pasti punya banyak sekali ya murid, mulai dari yang usianya terpaut jauh, jauh lebih muda ataupun jauh lebih tua ya, pastinya macam-macam ya. Nah, itu punya pengalaman kah mengajar murid yang lebih tua? Sebenarnya nih kalau cerita background-nya nih ya, gue kan ngajar di sebuah sekolah pilot. Jadi entry level-nya itu beda-beda. Dan sekolah pilot itu memang ya ada yang dari lulusan SMA sampai yang udah kerja, sampai yang udah S1, S2, S-teler, baru sekolah pilot lagi. Jadi benar-benar yang entry level-nya itu beragam dan kita nggak bisa patokin, oh kelas ini semua yang lulusan SMA, oh kelas yang lain lulusan perkuliahan, oh kelas yang lain orang yang udah kerja, itu kita nggak bisa klasifikasiin kayak gitu. Jadi tergantung juga nih sekolah pilotnya akan mengklasifikasinya kayak gimana. Kadang-kadang ketemu juga student pilot yang memang entah jauh lebih tua, entah jauh lebih berpengalaman di bidangnya. Bidangnya bisa macam-macam, apaan aja. Cuman kalau misalkan lebih tua itu antara dua sih klasifikasinya, antara memang secara usia memang lebih tua di atas gue, atau memang di bidang pekerjaannya dia lebih berpengalaman, atau memang ijazahnya yang lebih tinggi. Nah, Nanda, tadi kan lo udah ceritain soal definisi tua versi lo kan, dan itu memang yang mau gue tanyain sih tadi, tapi akhirnya lo udah ngejelasin, gue seneng banget. Nah, ketika lo mau ceritain tadi soal yang lebih tua, khususnya di pengalaman, pernah nggak sih lo ada pengalaman ketika lo mengajar yang jauh lebih tua dari sisi pengalaman, terus dia semacam kayak, lo siapa sih? Lo tuh masih kecil, belum tahu apa-apa, dan istilahnya dia akan melihat lo dengan sebelah mata. Lo ada pengalaman kayak gitu nggak? Adalah, pastilah. Orang kan Oke. namanya juga Ceritain dong, nama ceritain. Pengen banget gue tahu. Terus gimana gimana lo tiba-tiba meresponinya sebagai seorang pengajar pastinya. tiba-tiba masuk kelas terus langsung judging-judging gitu ya adalah. Terutama yang kayak gue kadang-kadang kalau misalkan pakai seragam tuh putih biru doang ya kan, dan itu kan rata ya, sama siswa juga sama flight instructor juga seragamnya ya sama, nggak ada bedanya gitu loh ya kan. Yang nyangkain gue ikutan kelasnya juga ada gitu loh. Jadi nggak usah terlalu gimana-gimana sih, nanti juga kalau misalkan kelasnya mulai, dia langsung akan ngelihat sendiri gitu loh. Tapi biasanya kalau misalkan dia lebih tua tapi bidangnya lain, di luar bidang penerbangan, it's okay, nggak ada masalah gitu loh. Dia akan belajar gimana juga, itu akan ngalir sendiri. Eee, yang ngetes pertanyaan-pertanyaan bukan istilahnya bukan pertanyaan kepo, tapi ngetes itu juga banyak. Jadi kalau tipsnya sih kayaknya ya jalanin aja apa yang dia bertanya. Cuman kalau misalkan, tampilan, ini kita ngomongin tampilan nih, mmm, Oke. itu akan ngaruh banget gitu loh. Jadi tampilan kita yang terintimidasi itu akan kecium sama siswa-siswa kita, itu. Terutama di kelas ya, bukan kalau misalkan praktek terbang itu kan one on one. Tapi kalau di kelas tuh kan ada crowd-nya. Nah, itu bakalan kecium banget. Jadi gimana caranya? Tarik nafas, atur nafas, sampai bisa bikin kita nggak ngerasa terintimidasi gitu loh sama siswanya. Karena kalau terus kayak yang langsung minder, kebaca banget terintimidasi, wah itu akan lanjut gitu loh.
Yang ada siswanya malah menganggap pengajarnya unreliable dan inexperience, dan itu akan lebih parah ke depannya gitu loh. Jadi ya ngalir aja sih sebenarnya. Setuju banget sih, emang ngalir aja, terus benar-benar inhale, exhale, dan tetap stay cool ya. Yes. Karena siswa itu sebenarnya kayak hiu-hiu, kalau dia mencium bau darah, dia kayak lebih beringas ya jadinya. Dan Ini kalau kayak yang perumpamaannya lebay deh. Nanda ini adalah pilot instructor, bisa dengerin podcast kita yang sebelumnya kalau mau tahu seperti detail apa yang podcast pengenalan kita soal siapa pengajar ini, bisa kamu cari tahu di podcast kita sebelumnya ya. Kalau penasaran Nanda ini pengajar apa sih dan instructor. Nah, balik lagi soal bagaimana mengajar yang lebih tua ini. Tadi kan juga ada soal bilang ngetes itu ya. Untuk ketika pertama kali lo ngajar, terus ketika ada yang ngetes lo kayak gitu, lo sempet ada ini nggak sih, ada kayak aduh gue nyesel nih kenapa gue reaksinya seperti itu dulu. Apakah lo dari awal udah langsung belajar ketika mengajar orang-orang yang lebih tua berpengalaman ini, ataupun tua yang dari usia gitu, Nan? First Sebenarnya pernah encounter lo sih. ketika mereka First encounter-nya itu justru pertama kali ngajar di training center. Jadi beda ya, sekolah pilot dengan training center itu beda. Kalau misalkan sekolah pilot benar-benar yang 0 jam, belum ada flying hour, belum ada experience. Jadi training center itu bedanya adalah lulusan sekolah pilot yang mau belajar lagi untuk training tipe pesawat tertentu. Jadi itu beda. Nah, ini pengalamannya sebenarnya di training center di perusahaan sebelumnya. Begitu masuk kelas, iya mereka bukan bukan dia, tapi mereka memang dari segala dari sisi usia jelas lebih tua. Dan memang mereka berpengalaman terbang di tipe pesawat lain. Jadi kalau ngomongin jam terbang juga mereka lebih tinggi daripada gue. Cuman kenapa jadi ada kelas itu? Waktu itu ada kelas assessment rekrutmen di perusahaan lainnya. Jadi kami waktu itu membantu untuk proses rekrutmen di satu maskapai yang loreng-loreng lah ya kan, yang sudah si loreng biru itu yang udah nggak tahu mana ya kan. Jadi proses rekrutmen itu ada yang memang inexperienced pilot dan ada yang experienced pilot untuk proses transisi. Nah, yang proses transisi ini waktu itu hiring begitu masuk kelas, ya menganggap gue dede-dede gitu ya kan mungkin. It's okay, nggak apa-apa. Tetap aja jelasin gimana prosedur evakuasi, training center ini akan ngelakuin apa, proses rekrutmennya akan kayak gimana. Ya jelasin aja, ngalir aja. Tapi mereka diemnya pas masuk ruang simulator ya kan. Oh, dengan motion ya kan. Jadi tipe pesawat satu dengan lainnya itu beda. Oke. Beda kan, dan dengan teknologi yang berbeda, handlingnya juga berbeda gitu. Cara terbangnya berbeda karena yang satu pakai yoke, setiran pesawat yang yoke, dan waktu itu kami rekrutmen untuk tipe pesawat Airbus 320 yang pakai side stick macam joystick yang game ya kan. Itu handling akan beda. Dan pada kenyataannya, terus memang roller coaster di sesi itu akan memang roller coaster gitu loh. Karena kan gimana juga pesawatnya beda, teknologinya beda, dan handlingnya juga beda. Mereka memang sekian ribu jam di tipe pesawat sebelumnya, tapi di tipe pesawat itu mereka ya sama-sama aja kayak gue gitu loh. Jadi handlingnya berbeda di sesi yang roller coaster itu, dan begitu keluar, oke. We're cool ya? Yeah. Kayak biasa lo nyetir mobil disuruh nyetir truk tronton kayak gimana kan? Beda kan handlingnya. Jadi iya benar. begitu keluar sesi, oh yaudah hihi aja.
kita ya balik lagi casual aja, kayak gak ada apa-apa gitu loh ya kan. Kayak gitu. Jadi Oke. iya nantinya akan kebukti sendiri gitu loh. Ya, bener banget sih. Setuju banget karena nantinya akan kebukti sendiri. Yang penting tetap jaga kekulan kamu gitu ya, para pendengar Retipot dan para pengajar di luar sana. Terus sebenarnya ketika lo jadi pengajar kan lo ketemu banyak banget murid dengan tipe karakter yang berbeda. Nah, secara garis besar, gue pengen tahu nih, yang dari pengalaman lo mengajar yang lebih tua dari pengalaman dan tua dari usia, apa sih sebenarnya hal pertama yang harus kita pahami sebagai seorang pengajar ketika mau mengajar orang-orang dengan pengalaman yang lebih banyak dan atau dengan usia yang lebih tua? Pastinya kan biasanya orang yang lebih tua atau pengalaman biasanya kan dia tidak mau mendengarkan ya, biasanya seperti itu. Nah, kira-kira apa sih yang harus dipahami sebagai seorang pengajar ketika mungkin kan tidak semua pengajar tuh punya pengalaman yang sama ya. Biasanya kan ada pengajar yang kayak biasanya makan ngajar anak-anak terus sampai dia pensiun, atau misalnya kayak lo kan lo sempat ngajar anak TK juga kan ya. Yes. Nah, ya lo sempat ngajar anak TK terus sekarang lo jadi flight instructor. Jadi itu benar-benar dua hal yang berbeda banget. Nah, apa yang perlu lo pahami dan buat para pengajar di luar sana yang akhirnya belum punya pengalaman dan mungkin nantinya mereka akan pengalaman pertama untuk mengajar orang lebih tua, apa yang paling harus dipahami sih? Yang paling utama itu satu kayaknya, lo nggak perlu denial kalau memang lo dijudging. Oke. Nggak usah deny, itu kenyataannya lo Oke. akan dijudging sama yang lebih tua. Tapi kalau ya kayak gitu, otomatis kayak kita disuruh buat ngupgrade diri kita sendiri gitu loh. Entah cara bicaranya kah, entah ilmu kitanya kah, entah ngerasa cukup lah diri kita. Kita nggak lebih rendah daripada mereka hanya karena kita lebih muda gitu loh. Emang pengalaman mereka mungkin lebih berpengalaman, cuman kan pengalaman satu orang dengan yang lainnya itu kan pasti berbeda gitu loh. Jadi Ya, benar banget. ya udah kalau memang lo dijudging, oh ya udah, tapi gue tahu apa yang gue lakuin dan itu sebenarnya sih dari dalam diri kita juga ya. Tiap pengajar ada masanya belajar dan gimana juga satu hal yang bisa gue tarik kesimpulannya, sebenarnya dengan kita ngajar orang-orang yang lebih dewasa, lebih tua secara umur, kadang-kadang nih, ini trikinya gue, entah gue memanfaatkan keadaan, gue nggak ngerti juga apa ya. tuh kadang-kadangnya apa tuh? Kadang-kadang kalau misalkan sebelum kelas atau setelah kelas nih, kita kan ada sebelum kelas namanya briefing, setelah kelas atau flight training kita ada debriefing. Nah, di antara dua briefing ini tuh lebih banyak di debriefing sih setelah kelasnya. Itu kadang-kadang malah gue yang memanfaatkan keadaan gitu ya kan. Pengalamannya sebelumnya kerjanya di mana? Oh, gini ya. Oh, masa sih? Malah kita tuh kadang-kadang malah banyak banget belajar hal baru dari situ. Dan luangin waktu buat belajar hal-hal yang di luar industri kita itu nggak salah gitu loh. Jadi kadang-kadang breaking the ice-nya itu justru setelah kelas itu sendiri dan kita justru dengan kita nanyain industri dia kayak gimana, pengalaman dia kerja sebelumnya kayak gimana, justru itu akan melumerkan es-es yang sepuncak Jawijaya ya kan. Jadi luangin waktu aja, slow aja, nyantai aja gitu loh. Itu mungkin juga debriefing nggak harus di kelas kadang-kadang kan. Kadang-kadang debriefing di pantry atau di lounge juga ya jadi, cuman seenggaknya message kita, review kita saat kelas itu atau pelatihan itu nyampe dan suasana juga bisa cair gitu loh. Jadi ya dikondisikan tergantung orangnya, balik lagi tergantung siswanya ya, tergantung gimana backgroundnya. Itu juga kayaknya kita perlu jeli membaca sih. Oke, setuju banget sih. Tadi kan kendalanya tuh pasti kayak mereka pasti akan lebih judging, terus dari diri kita sendiri khususnya pengajar itu tidak boleh denial ya. Terus pintar-pintar, bener banget, gue setuju banget. Dalam industri apapun kita bekerja, kita harus istilahnya tuh care dengan orang yang kita bekerja karena kita tuh kerja sama tim ya, Yes. meskipun
guru dan murid itu sebenarnya kalau dibilang tim kan juga bisa pakai tanda kutip kan sebenarnya, karena kan mereka tuh saling ajar dan mengajar gitu kan. Nah, tadi kan udah gue nanya soal kendalanya apa, ini itu. Dan kira-kira apalagi sih Nan yang lo pelajarin dari orang-orang yang tua-tua itu, istilahnya kan itu pasti juga upgrade buat diri lo, belajar dari mereka. Apalagi yang lo pelajarin dari mereka, terus apa hal positif khususnya ya yang bisa lo ambil dari mereka? Sebelum ke kesimpulan nih, kalau kita persoalan tim nih ya, kita tuh Oke. ada bahasanya crew resources management. Jadi bukan human resources department gitu ya, kadang-kadang kita agak kebalik-balik sih. Cuman crew resources management ini crew. Jadi bisa crew 1, crew 2, dan juga cabin crew atau FOO atau siapapun. Jadi crew resources. Jadi setiap individu crew ini dia punya resource yang di masing-masing bidangnya, dan itu kayaknya teamwork itu sudah blending saja dengan crew resource management ini. Dan gimana juga dengan istilah crew resource management ini, CRM kalau kita singkat ya. Dengan CRM ini justru banyak banget yang kita bisa belajar. Dan kalau misalkan ditarik kesimpulan, kita banyak banget bisa belajar hal baru. Dan memang diajarkan gimana juga instrukturmu bukan kaptenmu di darat gitu loh. Jadi kalau misalkan udah selesai terbang di darat, oh ya udah kita hangout lagi gitu ya kan. Dan justru di situ banyak banget yang kita bisa diskusiin. Kayaknya nggak gini-gini deh di artikel yang sana atau di buku yang sana saya baca gini-gini deh. Gimana Mbak? Tadi terbang saya gimana? Kalau misalkan berdasarkan ilmu yang sana kayak gitu. Jadi diskusi itu akan tetap perlu dibuka. Dan kesimpulannya, kayaknya balik lagi deh, yang orang pikir kita yang mengajar, tapi pada kenyataannya kita yang banyak belajar sebenarnya, dan itu yang pegangan gue sih kayaknya. Kalau ngatain gue sih, kayaknya gue melodrama banget ya. Iya, gue setuju banget sih, dan memang kayak ketika lo jadi lebih tua itu memang banyak banget ya dari yang gue ceritain tadi itu semua, tapi sebenarnya juga hal positif dari ketika lo mengajar yang lebih tua itu juga nggak kalah banyak kan. Jadi benar-benar Iya, kayak itu banyak banget. semuanya dalam hidup kan namanya balance ya. Berarti lo udah menemukan balancing ketika lo mengajar siapapun yang lo hadapin, yang penting lo tahu siapa diri lo dan lo mau berani untuk upgrade dan tetap istilahnya berani untuk istilahnya touch the heart of your ini ya murid-murid ya. Jadi nggak hanya soal gimana Yes. lo kasih dia pelajaran, tapi gimana juga lo bisa menjadi bagian hidup dia. Yang tadi lo bilang ketika kita di ngelatih, kok ngelatih sih gue ya, ketika lo ngajar ini itu, lo tuh tetap gurunya dia, tapi ketika semua itu udah Yes. selesai, lo bisa kongko bareng, ini itu bareng. Jadi sebenarnya kita tuh harus benar-benar kayak adaptif, terus fleksibel aja ya. Jadi benar-benar kayak memang ini semua itu challenging, tapi akhirnya lo harus bisa menikmati semua dan lo bisa belajar banget banyak hal dari itu semua ya. Nanda, gue seneng banget bisa gue juga belajar dari lo gimana mengajar yang lebih tua, karena bukan hanya bisa diaplikasikan di dunia ngajar-ngajar, tapi buat semua orang di luar sana yang bekerja dengan orang istilahnya lebih tua dari umur, lebih tua dari pengalaman, podcast yang satu ini memang cocok buat lo pada ya. Jadi jangan lupa dengerin selalu Tipot, karena banyak banget tema-tema menarik yang akan kita bahas, dan tentu saja dengan narasumber-narasumber yang keren, ada Nanda dan teman-teman kita yang lain. Lo jangan lupa juga dengerin perkenalan kita yang soal siapa aja sih, itu ada iklan barusan, siapa aja sih pengisinya Tipot ini. Jadi kalau dengerin podcast kita, kalau lo mau tahu dan pengen kita ngebahas soal apa, jangan lupa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan komentar di Tipot. Dan gue Aprilia Wulansari pamit dulu bersama rekan gue yang di sebelah sana. Ada siapa? Nanda Salawati. Oke, bye-bye.